Ada apa ya, Pak? Bapak kan sudah bilang sama kamu, kamu jangan pernah dekati anakku lagi. Kenapa kamu tetap dekati anakku? Seharusnya kamu bisa melihat saya itu siapa, Iya, Pak. dan kamu siapa. Kamu kan punya pikiran. Pakai pikiran kamu. Pantas enggak sama aku, Pak. sama anakku? Aku sebagai kepala desa di sini harus banyak pola pikir lah. Harus pilih-pilih menantu. Kalau kepala desa yang kaya seperti saya punya menantu miskin kayak kamu, gimana dengan rakyat saya? Inilah orang yang pantas untuk mendampingi Anita, Loh, anakku. nggak bisa gitu dong, Pak. Loh, Saya itu ini pacar terserah Anita. aku. Kamu juga bisa Karena membakar aku orang wajar. tuanya. Kamu ngapain? Rasakan cintamu saat ku bersamamu. Ku inginkan dirimu selalu dekat denganku. Saat ku tatap bintang, kau tampakkan kilaumu. Alhamdulillah, panennya bagus. Semoga aja panen ini bisa berjalan lagi. Biar aku dapat bonus kan. Semoga aja nggak ada hamanya. Aku harus tekuni kerjaan ini. Soalnya kan dari kerjaan susah. Gimana ngelamar belum terima. Ya, kerjain aja dulu untuk ini. Loh, itu kan Nita. Mana ya Mas Agung? Apa mungkin ada di sana ya? Coba deh tak ke sana aja. Loh, itu kayaknya Mas Agung. Mas? Mas Agung udah lama di sini? Ya, lumayan. Duduk sini. Iya. Kamu bawa apa sih? Ini Mas, aku bawa makanan buat Mas Agung. Kok repot-repot sih? Kan udah masuk jam makan siang Mas. Masa Mas Agung nggak mau makan sih? Nah, emangnya kamu nggak kerja apa? Kerja sih Mas, tar lagi kan sambil bawain makan siang nih buat Mas Agung. Dimakan ya Mas ya? Kita makan. Oh ya, Mas Agung cuma jaga sendirian tau Mas? Sendirian nih? Oh, belum ada yang masak ya Mas ya papayanya? Belum. Emang kamu mau? Kalau mau nanti aku cariin. Tapi kan masih belum ada yang masak Mas. Masa iya aku mau dikasih yang mentah? Kalau mau nanti aku carikan. Ya udah, ada nanti aja deh. Oh iya, Yang. Kamu gak bareng bapak ke sini? Loh, dimarahin karena kenapa sih Mas? Ya, ini kan jamnya kerja. Ya kan sekarang lagi istirahat Mas, kan makanya aku bawain makan siang buat Mas Agung. Aku takut kamu bareng bapak. Gak mungkin Mas, lagi pula kan Bapak juga gak tahu kalau aku kesini nemuin Mas Agung. Ya, nanti kau tahu gimana. Gak mungkin ada yang tahu Mas, lagi pula kan jauh dari kantor di sini. Oh iya, Yang. Sekali lagi aku terima kasih banyak ya. Kamu udah perhatian sama aku. Sampai repot-repot bawain makanan segala. Loh Mas, kamu kan pacar aku, masa iya sih aku gak mau perhatian sama kamu Mas? Ya, aku beruntung punya pacar kayak kamu. Aku juga beruntung punya pacar kayak Mas Agung, yang bekerja keras, bertanggung jawab, baik lagi. Tapi kenapa sih Mas? Tetap yang Bapak ya? Udah Mas, jangan pikirin Bapak. Bapak kan masih belum tahu Mas Agung kayak gimana. Nanti biar aku sambil ngebujuk Bapak deh, biar Bapak tuh lulu juga sama Mas Agung. Bapaknya kamu kan orang terpandang. Sedangkan aku apa? Orang biasa. Aduh Mas, udah deh Mas tuh jangan kayak gitu. Aku kan suka sama Mas Agung bukanlah dari itunya Mas, tapi gara-gara Mas Agung nih baik sama aku. Makanya aku mau sama Mas Agung. Aku tuh sayang banget sama kamu ya. Aku juga sayang sama Mas Agung. Mas Agung yang semangatnya Mas ya kerjanya biar Mas Agung
dapat pekerjaan yang lebih layak. Kalau sekarang semangat dulu ya Mas ya kerjanya. Pasti. Oh iya, sebenarnya aku pengen tunangan sama kamu. Cuma mungkin waktunya belum pas ya. Aku juga pengen sih Mas, tapi kalau sekarang kita sama-sama ngebujuk Bapak ya Mas ya, biar Bapak mau dan merestuin hubungan kita Mas. Iya itu yang. Kamu kan namanya bekadis ya. Iya. Saya pacaran sama tukang kebun kayak aku. Ya lagi pula kenapa sih Mas? Kamu tuh malu sama apa lagi sih? Malu sama aku udah, malu sama Bapak udah. Terus malu ke siapa lagi? Malu sama orang. Wah, kenapa kamu harus dengerin sama apa katanya orang sih Mas? Kan yang ngejalanin hubungan ini aku sama kamu. Tapi kamu janji ya. Walaupun kerja kayak gini, tetap setia sama aku. Iya Mas, pasti kok. Kan aku udah bilang, aku nih selalu mendukung Mas Agung. Gak mungkin lah aku ninggalin Mas Agung dalam keadaan kayak gini. Kasih ya. Yaudah. Iya. Jam berapa tuh ini? Oh iya Mas, aku sampai lupa balik kantor. Aduh, udah jam 1 lagi Mas. Udah telat nih kamu. Ini Iya. kamu balik aja ya. Ya udah aku balik ya Mas ya. Oh ya, kamu jangan lupa dimakan makanannya. Makan kok. Ya udah, aku pergi dulu ya Mas ya. Iya. Udah, dadah, semangat. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati yang. Alhamdulillah. Aku bersyukur. Punya pacar kayak Nita. Sudah perhatian, sayang sama aku. Walaupun dia orang kaya, dia tuh nggak sombong. Ya Allah, semoga aja aku dapat pekerjaan yang lebih baik dari ini. Gimana Fat Hor ini nyampe sekarang gak ada kabar. Suruh ngawasin Nita, nyampe sekarang gak ada kabar. Aku telepon aja lah. Halo, gimana kamu yang aku suruh untuk ngawasin Nita? Nyampe sekarang kamu itu gak ada kabarnya. Apa? Nita jalan sama cowok? Kurang ajar betul ya. Ya sudah, kamu terus awasi. Oke. Jangan lupa kalau ada kabar terbaru, kamu langsung hubungi aku ya. Ya sudah, yuk. Gimana Pak Rudi ini? Katanya sudah nasihatin Nita, tapi tetap aja jalan sama cowok. Mau saja ya, aku samperin ke balai desa dia. Kemana Nita ya? Pamit mau makan. Lama sekali dia. Awas kamu Nita. Keluyuran kemana aja kamu? Jam-jam kerja seperti ini belum datang dia. Jangan-jangan Nita tuh ketemuan sama aku. Nita, awas kamu. Jam segini udah jam kerja. Seharusnya dia memberi contoh yang baik kepada perangkat yang lain. Malah dia sendiri keluyuran. Awas kamu. Pas nanti datang, tak marahi sama-sama. Loh, Bapak kok ada di sini Pak? Udah makan Nita. siang? Udah, duduk dulu. Langsung ya, Duduk Pak? dulu. Bapak ada yang mau ngomongin. Duduk dulu. Apa Pak yang mau diomongin? Kan aku masih ada kerjaan di dalam. Nita, kamu dari mana aja? Kan aku udah bilang sama Bapak kalau aku makan siang. Makan siang sampai berapa jam kamu Nita? Karena masih masak Pak. Kalau kerja tuh jangan seperti itu. Kasih contoh yang baik buat yang lain. Yang penting kan kerjaan aku udah selesai Pak. Ya bebas dong. Lagi pula kan Bapak di sini Pak Kadesnya. Saya yakin dan saya pastikan kamu ketemu sama Agung ya.
Enggak kok, apaan sih Bapak nih nebak-nebak? Nita. Bapak kan udah bilang sama kamu, jangan pernah ketemu sama Agung. Ya ampun Pak, tapi Bapak tuh salah. Aku tuh gak ketemu sama Mas Agung kok, aku makan beneran nih. Kalau sampai ketahuan kamu ketemu sama Agung, awas kamu. Enggak Pak, udah deh, masa gak percaya sama anaknya sendiri? Udah dibilang gak ketemu sama Mas Agung juga kok. Nita, aku gak percaya kok sama omongannya kamu. Kamu tuh pasti berbohong. Enggak Pak, ya ampun, mana ada sih anaknya Bapak yang baik ini bohong sama Bapak. Tolonglah Nita, jujur sama Bapak tuh. Kamu ketemuan sama Agung kan? Tapi Bapak janji ya gak marah ya Pak? Nita, bukannya Bapak gak marah, yang jelas marah lah. Kamu gak setuju Bapak tuh berhubungan kamu sama Agung. Iya, maka dari itu karena Bapak gak setuju, makanya aku bohong Pak. Bapak mohon sama kamu Nita, jauhi Agung. Wah, kok aku disuruh jauhin Agung sih Pak? Kan aku pacaran sama Mas Agung. Kamu sama Agung beda kasta. Loh, Ngerti kamu? Beda kasta gimana sih Pak? Ya, Agung petani. Kamu lihat keadaannya kamu. Kamu anak kepala desa, orang yang terhormat di sini. Tapi masa iya sih Bapak banding-bandingin kayak gitu? Yang penting kan Mas Agung bertanggung jawab, pinter lagi Pak. Bertanggung jawab itu belum tentu bisa membagian kamu Nita. Kenapa sih kamu yel terus? Iya, karena aku cinta Pak sama Mas Agung. Apa? Kamu cinta sama Agung? Perlu kamu tahu, buang cinta kamu tuh sama Agung. Bapak udah jodohkan kamu dengan laki-laki yang sederajat sama kita. Siapa sih Pak? Kok Bapak ngasal gitu sih jodohin aku? Kan kamu udah tahu, dan kamu udah kenal sama orangnya, Dika. Oh, Mas Dika lagi? Ya iyalah. Ya ampun Pak, masih ngebet aja sama Mas Dika. Aku tuh gak mau sama Mas Dika Pak, Mas Dika tuh preman. Siapa bilang Dika tuh preman? Loh, lihat aja penampilannya. Cuman penampilan kayak gitu. Cuman penampilan kayak gitu, gak ada masalah. Yang penting kan pikirannya waras, gak seperti Agung. Loh, emangnya Mas Agung sakit jiwa tah? Iyalah. Gak ada bedanya 11-12 dengan orang sakit jiwa. Bapak kok gitu sih Pak? Ya iya, dia gak bisa kerja apa-apa. Kerjanya cuman seperti itu aja. Mujur dia orangnya. Makan gak makan terserah. Kamu mau seperti itu? Yang penting kan Mas Agung bertanggung jawab Pak sama aku. Anita. Yang penting aku tuh bahagia sama Mas Agung. Anita, modal kamu tuh mahal sayang. Modal kamu tuh mahal. Kamu tahu berapa penghasilannya Agung? Paling enggak 25.000. Sedangkan modalnya kamu tiap harinya pengeluarannya cuman bukan 100.000 Nita. Coba bayangkan, mau hidup seperti apa kamu kalau sama Agung? Bapak kenapa sih Pak kayak gitu banget sama Mas Agung? Ya iyalah, Bapak seperti ini kan kamu tuh takut kesusahan. Pak, bukannya dulu kita juga hidup susah ya Pak? Kenapa Bapak harus ngejek-ngejek Mas Agung kayak gitu sih Pak? Nita, gak usah ingat-ingat masa lalu. Loh, tapi kan emang kenyataan Pak, kita kan juga pernah hidup susah. Nita, kok ngeyel terus sih kamu? Kalau yang lalu tuh biarlah berlalu. Yang sekarang inilah nikmati. Loh Pak, bukannya itu malah menjadi pandangan ya Pak? Bapak kan udah juga susah sampai sekarang bisa sukses. Kalau Mas Agung Tapi- sekarang susah ya mungkin nanti juga bisa sukses Pak. Tapi masalah itu Bapak sudah lupa. Yang sekarang aja nikmati. Makanya aku takut kamu kesusahan. Tinggalkan Agung. Ngerti kamu? Ya ampun Pak, aku yakin kalau sama Mas Agung tuh aku banyak kesusahan Pak. Yakin. Orang yakin tuh belum tentu pasti, Nita. Iya, tapi aku pasti yakin kok Pak kalau aku sama Mas Agung. Kalau yang pasti itu Bahagia. seperti Dika. Kalau yang pasti itu orang seperti Dika. Ya ampun, udah deh Pak, kenapa Mas Dika terus sih? Ya iyalah, orangnya mapan. Yang jelas masa depannya tuh bagus. Kalau aku gak cinta sama Mas Dika gimana? Masa Ya. Bapak mau paksain sih Pak? Yang berusaha lah untuk kamu mencintai Dika. Loh, ya gak bisa dong Pak. Masa iya cinta harus dipaksa-paksa kayak gitu sih? Pokoknya mulai sekarang kamu jauhi Agung dan belajar untuk mencintai Dika. Bapak tuh emang gak pernah ngerti ya Pak ya? Sama aku? Kamu yang gak pernah ngerti. Nita, kamu tuh bikin pusing Bapak. Gimana seandainya Nita terus-terus gak mau sama Dika ya?
Ngapain Dika kok kesini ya? Ada apa nih Dika? Dia juga Loh, Dika, Ya Pak. tumben kamu kesini? Ya saya pengen ngomong sesuatu sama Bapak. Oh iya Dika, kalau gitu duduk dulu yuk. Gak usah deh Pak. Lagian aku cuma sebentar di sini. Oh ya? Bapak gak usah basa-basi ya. Gimana? Nita kok masih tetap aja nolak cintanya aku, Pak? Memangnya Nita gak dinasihatin sama Bapak? Oh iya, kalau soal Nita nak, sudah saya nasihati dia. Tapi tidak mudah dan tidak segampang itu nak. Pastilah nanti jadi milik kamu. Dinasihatin apa sih Pak? Aku sudah berulang kali loh ngebujuk Nita, tapi dia tetap gak mau. Ingat loh Pak, Bapak itu sudah berhutang budi sama saya Pak. Bapak masih ingat kan? Iya nak. Jadi saya tuh minta tolong sama Bapak. Untuk Nita, kamu santai aja. Tanggung jawab saya nak, sebagai orang tua. Untuk Nita, kamu santai aja. Saya pastikan Nita menjadi milik kamu. Bapak ini ya dari dulu suruh sabar. Dengar ya Pak ya, aku ini bukan orang bodoh Pak. Nita itu sudah deketan sama Agung, dan aku dengar kabar dari anak buahku, mereka itu berpacaran Pak. Masa sih nak? Anita tiap hari ngomongnya sama aku, tidak sama Agung. Sudah Pak, Bapak itu gak usah ngeles ya. Kalau sampai Nita itu gak mau sama saya Pak, awas aja, Bapak akan jatuh miskin kayak dulu. Bapak udah ngomong sama kamu. Udah, santai aja. Saya pastikan Nita menjadi milik kamu. Karena Bapak udah janji sama kamu. Tidak mungkin lah menjadi milik Agung. Jangan sampai nunggu kesabaran gua habis ya Pak. Ya udah nak Dika, kamu sabar aja. Kalau gitu, yuk kita samperin Agung ke rumahnya. Bapak yakin mau ke sana? Ya, Awas ya Pak ya. Kalau sampai mereka benar-benar menjalin hubungan dan Bapak merestui, awas saja, Bapak akan menyesal seumur hidup Bapak. dah percayalah sama Bapak. Ayo. Mana rumahnya Pak? Tuh sana, yuk. Jauh sih Pak rumahnya Pak. Ini sudah dekat nih. Ayo dah. Oh jadi ini rumahnya Agung. Ya iyalah. Rumahnya orang miskin kayak ini. Misi. Iya. Oh, Pak. Ini Pak yang namanya Agung Pak. Ya, Ayo, silakan masuk dulu. gak usah masuk. Oh iya, Kamu Pak. di sini aja. Ada apa ya, Pak? Bapak kan sudah bilang sama kamu. Kamu jangan pernah dekati anakku lagi. Kenapa kamu tetap dekati anakku? Loh. Aku tuh sayang sama Nita, Pak. Hei, kamu itu jadi cowok harus sadar diri. Maksudnya apa ya? Lah, kamu itu siapa kok bisa deket-deket sama Nita? Aku kan pacaran Nita, Mas. Alah, Nita itu punya aku. Loh, Kamu itu cuma aku udah pacaran lama sama dia. Terus soalnya Pacaran gimana? nggak dari situ itu kan pacaran namanya. Loh, Dengar ya. Kamu dikasih mata tuh dimanfaatkan. Pak. Seharusnya kamu bisa melihat. Saya Maaf. tuh siapa? Iya, Pak. Dan kamu siapa? Kamu kan punya pikiran. Pakai pikiran kamu. Pantas enggak sama aku? Pak. Sama anakku? Tolong, Pak. Bapak sebagai kepala kades di sini, masa ya pantas ngomong kayak gitu? Wah, kamu nyadar ya? Aku sebagai kepala desa di sini harus banyak pola pikir lah. Harus pilih-pilih menantu. Kalau kepala desa yang kaya seperti saya punya menantu miskin kayak kamu, gimana dengan rakyat saya? Gak sepantasnya Bapak ngomong kayak gitu, Pak. kamu nggak usah ngajari Bapak Rudi ya. Sekali lagi saya minta maaf, Mas. Kamu itu punya apa? Kok bisa deket-deket sama Nita? Kamu tuh gak punya apa-apa. Ya memang Kamu itu ini- kalah jauh sama aku. Ya, saya sadar diri kok. Makanya kalau sadar diri, mulai sekarang gak usah deket-deket lagi sama Nita. Aku peringatkan sama kamu. Kalau kamu tetap berhubungan lagi sama Nita, aku akan nyuruh anak buahku untuk menyelakakan kamu.
Dengar nggak? Dan ingat, inilah yang pantas jadi menantuku. Ini orang kaya, tidak miskin seperti kamu. Dasar rendahan kamu. Ya Allah. Diomongin secara baik kamu. Tolonglah, Pak. Udah, Aku nggak usah. sayang Nita, Pak. Pak. Sayang kamu tuh nggak pasang bisa mbak bahagiakan muka anak melas, aku. Ngerti kamu? Pak. Saya tuh minta tolong. Sudah, gak usah pasang muka melas kamu. Mas. Kamu itu harus sadar diri. Memangnya kamu itu kerja apa sih? Kok nekat deketin Nita? Tukang kebun. Alah, tukang kebun aja kamu mau deketin Nita. Denger ya, kamu itu jadi tukang kebun aja belagu. Maaf. Penghasilan kamu itu gak kira cukup buat beli skincare-nya Nita. Denger nggak? Kamu tahu Gem, ini siapa? Inilah orang yang pantas untuk mendampingi Anita, Loh. anakku. Nggak bisa gitu dong, Pak. Loh, Saya itu ini pacar Nita. terserah aku. Kamu tuh gak bisa ngomong Karena aku orang wajar. tuanya. Kamu ngapain? Pak. Nggak bisa gitu dong. Aku tidak mau punya menantu seperti kamu. Orang yang miskin, tidak sederajat dengan aku. Aku ini orang terpandang, Gem. Ini selalu ngeyel ini Pak. Kalau dibilangnya selalu ngeyel. Bagaimana? Seandainya aku sebagai kepala desa di sini punya menantu miskin kayak kamu, yang jelas orang di bawah aku ketawa lah. Tapi aku Kamu sayang harus sama Nita, Pak. berpikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Sayang itu tidak bisa membahagiakan anakku. Kamu tuh gak sederajat sama Bapak. Apalagi sama aku. Kalau jauh kamu, bagaikan langit dan bumi. Denger nggak? Miskin aja belagu. Aku. Pak, saya minta tolong. Terus hubungan sama Nita, Pak. Sampai kapanpun aku tidak bisa merestui kamu. Tahu kamu? Aku tidak mau melihat anakku tuh menderita. Sayang kamu tuh tidak bisa membahagiakan anakku. Ngerti kamu? Yang bisa membahagiakan anakku tuh adalah materi, Ya Allah. harta. Ingat, Pak, Bapak tuh kepala kades di sini, Pak. Wah, terserah aku. Karena aku kepala desa di sini, makanya mulutku ini semaunya untuk keluar. Tidak seperti kamu, orang miskin. Susah untuk ngomong. Karena terbebani dengan kemelaratan kamu. Ngerti kamu? Mulai sekarang, kamu tidak usah dekati anakku lagi. Ngerti kamu? Pak. Dengerin apa kata Pak Ruki. Mas. Udah Pak, kita pulang aja dari sini Pak. Dasar Otak ini memang otaknya sudah beku. orang miskin. Biar aku aja yang ngurus semuanya. Kalau sampai dia tetap ngotot deketin Nita, awas aja dia. Kamu akan celaka. Ingat itu. Nita kemana ya? Tumben dia itu ngajak aku ketemuan di taman. Apa jangan-jangan dia itu mau menerima aku ya jadi calon tunangannya. Coba nih. Itu kayaknya Nita. Ayo Nit. Mas Dika, Tumben kamu itu ngajak aku ketemuan. Apa Makanya- jangan-jangan kamu itu berubah pikiran ya? aduh apaan sih gak jelas banget. Kenapa sih Nit? Kamu tuh ya kalau udah diajak ketemuan tuh jangan lelet, jangan lama. Udah jam berapa nih? Ya aku minta maaf, tadi di jalan itu macet. Dua alasan deh. Ya udah deh, aku gak mau basa-basi di sini ya, gak mau terlalu banyak bertemu kamu. Aku langsung to the point aja. Kamu ngapain sih deket-deket sama bapak aku, Dik? Kamu kan wajar, aku sebagai calon menantunya dia kan aku wajar deketin bapaknya kamu. Apa? Aku gak salah dengar apa kamu bilang kamu calon menantunya bapakku. Iya memangnya kamu itu gak sadar selama ini aku deketin kamu sama bapak kamu itu semata-mata aku pengen jadi tunangan kamu Nit. Wah, kan cuma deketin, belum tentu. Kan aku juga mau sama kamu, Dik. Mending kamu ngaca deh, Dik. Kok ngebet banget sih? Kamu tuh kapan sih bisa ngertiin aku? Aku tuh bener-bener cinta dan sayang sama kamu Nit. Ya terus itu kan kamu yang cinta sama aku. Kalau aku mah enggak, Dik. Kalau asal kamu tahu ya, Dik ya, aku nih cintanya sama Mas Agung, bukan sama kamu. Sama Agung. Loh, memangnya Agung itu siapa kok sampai kamu itu nolak cintaku Nit? Loh, ya jelas lah aku nolak sama kamu, Dik. Agung itu pacar aku kok. Aku
gak ngerti sama jalan pikirannya kamu ya. Loh, aku yang malah gak ngerti Dik sama jalan pikiran kamu. Udah deh, kamu tuh ya di mata aku tuh gak mapan Dik. Walaupun kamu Oh. kaya. Oh, jadi kamu itu ngajak aku ketemuan di sini cuma untuk hal ini? Aku disuruh jauhin kamu. Loh, ya Ingat ya nih, iyalah. sampai kapanpun ya nih ya, aku gak akan jauhin kamu. Loh, ya udah kalau kamu gak mau jauhin aku ya biar aku aja ngejauhin kamu Dik. Yang penting kalau kamu gak mau jauhin aku ya kamu jauhin bapak aku lah Dik. Tolonglah nih, ngertiin perasaan aku nih. Kamu kalau hidup sama aku, minta apa aja aku pasti akan kuturutin nih. Ya ampun Dik, mending Kamu tahu sendiri kan keadaanku. kenapa keadaannya kamu kaya gitu? Ya iyalah. Ya ampun Dik, mending kamu ngaca deh. Mana ada sih cewek yang mau sama kamu? Kamu tuh preman. Kalau aku mau sama kamu ya ampun, kali sehari aku juga dikasarin Dik sama kamu. Mending sama Mas Agung, udah baik, perhatian, walaupun gak mapan. Dengerin ya. Kalau kamu itu tetap milih Agung, kamu itu mau makan apa? Dia makan nasi lah Dik. Masa iya makan batu kan gak mungkin. Kamu itu gak akan bahagia nih. Bahagianya kamu itu sama aku. Tahu dari mana kamu? Kayaknya sekarang aja aku udah gak bahagia sama kamu Dik. Mana ada coba cewek yang mau sama cowok kasar kayak kamu Dik? Dengar ya, aku gak terima semua ini nih. Kalau sampai kamu itu tetap berhubungan sama yang namanya Agung, aku akan hancurkan semua hidup kamu. Emang kamu siapa? Bapak aku? Kok enak banget sih ngomong? Udah Dik, dengerin. Mulai dari sekarang mending kamu jauhin aku, jauhin bapak aku. Lihat aja dah ya. Kamu akan nyesel sudah nolak cintaku nih. Nyesel apa enggaknya itu pasti kamu Dik yang nyesel. Udah jahat sama aku. Udah ya Dik, mending kamu nih dengerin. Daripada kamu nunggu aku, lebih baik kamu cari cewek lain deh yang sama-sama kasar kayak kamu. Udah nih, aku minta maaf nih, udah ngomong kasar sama kamu nih. Aku akan perbaiki sih kalau aku demi kamu nih. Aduh, udah deh, basi tahu. Apa aja kamu ya. Aku gak terima diperlakukan kayak gini sama kamu nih. Apa saja kamu. Kamu akan menyesal sudah menolak cintaku. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agung, ngapain Mas? Kamu ngapain sih lagi? Loh, emangnya kenapa sih Mas? Emangnya aku nggak boleh ya ke Mas Agung? Kan aku udah bilang, nggak usah kesini lagi. Loh, Mas Masih kurang Agung, jelas apa? Mas Agung kok tiba-tiba kasar kayak gitu sih Mas ke aku? Biasanya kan Mas Agung ngomongnya selalu lemah lembut ke aku. Mas Agung kenapa sih Mas? Udahlah, mendingan kamu tuh jauhin aku. Loh, kenapa harus jauhin Mas Agung? Bukannya tadi siang Mas Agung bilang mau serius sama aku. Kok tiba-tiba sekarang Mas Agung minta aku jauhin Mas Agung sih? Aku takut kalau kamu kesini lagi. Loh, takut kenapa sih Mas? Aku kesini ke Mas Agung kan karena aku kangen sama Mas Agung. Kamu tahu nggak? Tadi, bapak kamu kesini Loh, sama iya bener Mas. cowok yang katanya pacarnya kamu. Hah? Siapa Mas? Nggak tahu siapa namanya. Loh, terus Bapak kesini ngapain ke Mas Agung? Suruh jauhin kamu. Loh, ya bener Bapak ngomong kayak gitu Mas. Buat apa aku bohong? Terus Mas Makanya Agung, Nit, mulai sekarang mendingan kamu jauhin aku ya. Aku tuh malu sama bapak. kok Mas Agung malah kayak gitu sih Mas? Kan aku udah bilang sama Mas Agung, aku bakalan pertahanin hubungannya sini Mas. Aku bakalan ngebujuk Bapak kok. Kamu tahu nggak? Aku tuh malu sama tetangga ya. Bapak kamu kesini datang marah-marah sama katanya jodohnya kamu. Maaf Mas, maafin Bapak aku ya Mas ya. Udah bikin kamu malu. Tapi masa Mas Agung gak mau perjuangin aku sih Mas? Apa mungkin yang disebut Bapak itu Dika ya Mas? Kamu nggak tahu namanya? Aduh, Mas, tapi aku beneran Mas, walaupun aku dijodohin sama Dika, aku tetap milih kamu kok Mas. Aku tuh sayang sama kamu. Aku boleh minta satu hal nggak? Apa tuh Mas Agung? Tolong ya, mulai sekarang jauhin aku. Loh, Mas Agung kok ngomong kayak gitu sih? Katanya Mas Agung sayang sama aku. Kok malah mau aku jauhin Mas Agung? Turutin aja yang aku minta. Loh, terus Mas Agung nggak jadi buat seriusin aku Mas?
merasa nggak pantas. Aku sadar kok, aku tuh orang miskin, nggak seperti tunangannya kamu itu. Aku nggak sebanding sama kamu. Mas, dengerin, kalau aku emang gila harta mas, ya pasti aku udah lebih milih Mas Dika daripada kamu. Tapi buktinya aku tetap kesini karena milih kamu. Tapi gimana dengan bapak? Loh, Bapak nggak akan setuju sama aku. udahlah mas, kalau mau kayak gitu mah dipikirin nanti aja. Lagi pula kan aku anak satu-satunya bapak, gak mungkin lah mas bapak gak nurutin aku. Sudah lah ya. Udah. Mulai sekarang jangan pernah begini aku lagi. Loh, kok Mas Agung gitu sih mas? Udah, turutin aja apa yang aku bilang. Ya. Tolong. Sekarang kamu pulang. Jadi Mas Agung ngusir aku mas? Aku nggak mau ada masalah lagi sama bapak kamu. Aku minta tolong. Nah sekarang lupain janjiku yang dulu. Please. Ya udah deh, kalau itu emang maunya Mas Agung, aku pulang ya mas. Maafin aku ya. Nih, maafin aku ya. Aku tuh sayang sama kamu. Aku lakuin ini demi kebaikan kamu juga. Aku nggak mau jadi beban di hidupmu. Aku yakin kok, kalau kita jodoh, pasti akan bersama-sama lagi. Gimana ya kabarnya Mas Agung sekarang? Mana ya Mas Agung? Kok gak ke aku ya? Aduh, ini gara-gara bapak nih sama Dika. Kenapa ya? Bapak kok jahat banget sih? Padahal udah tahu kalau aku sayang banget sama Mas Agung, malah jodohin aku sama Mas Dika. Mas Agung, aku kangen sama kamu mas. Kamu kemana sih? Anita, Bapak, gimana keadaannya kamu? baikan sih pak, lumayan. Kamu udah minum obat? Enggak pak, gak usah minum obat. Minumlah obatnya biar cepat sembuh. Udah deh pak, mending aku gak sembuh deh daripada aku harus tunangan sama Mas Dika. Maunya kamu apa sih? Ya maunya aku tuh biar aku gak tunangan sama Mas Dika. Aku maunya tuh sama Mas Agung pak. Agung yang miskin itu? Bapak kok tetep gitu sih pak ngomongnya? Ya iyalah, bapak seperti ini kan ingin anak yang terbaik. Aku ingin melihat kamu bahagia. Kan aku udah bilang, aku tuh bahagianya sama Mas Agung pak, bukan sama Mas Dika. Kamu udah pikir? Loh, kok bapak masih nanya kayak gitu sih pak? Ya jelas sudah pikir lah pak. Bisa bahagia dari mana kamu sama Agung? Coba lihat, sekarang kan ada gambaran. Agung kan orang miskin. Bahagia karena cinta. Kalau kamu lapar bisa makan cinta. Gak mungkin kan? Ya emang gak mungkin pak. Tapi kan Mas Agung juga kerja. Neta. Bapak tuh kasihan sama kamu, Nek. Kalau bapak kasihan sama aku, seharusnya bapak tuh jodohinnya aku sama Mas Agung, bukan sama Mas Dika. Tuh, kamu keliru nangkapin bapak. Kamu, aku jodohkan dengan Dika, karena Dika tuh orangnya kaya. Kalau sama Agung, apa jadinya kamu? Tapi pak, aku tuh gak cinta sama Mas Dika. Udahlah, bapak nih emang gak bisa ngertiin aku ya. Ya udah, kamu minum obat ya. Jaga kesehatan kamu, karena minggu depan kamu akan bertunangan.
Nita. Mau kemana kamu? Mau keluar, Pak. Apaan sih? Kamu nggak siang, nggak malam keluar terus. Ya emangnya kenapa sih, Pak? Lagi pula di rumah bosen, ngapain juga? Ya, malu lah Bapak, Nita. Sama tetangga. Ngapain juga sih Bapak ngurusin orang? Mending ngurusin aku nih, kayak gini. Bapak tuh gak pernah ngasih aku uang banyak. Mending aku keluar sama jalan-jalan sama teman aku. Bapak tuh kurang ngurusin gimana sama kamu? Lah, buktinya aku sekarang merasa kekurangan nih. Ya maaf lah Nita. Kamu kan tahu pekerjaannya Bapak kayak gimana, penghasilannya Bapak kayak gimana. Makanya Pak, kerja tuh yang mapan. Biar aku tuh gak keluar kemana-mana. Udah deh, mending aku keluar aja. Nita. Masya Allah Nita. Anak perawan Bapak tak siang malam keluyuran terus. Saya sampai malu sama tetangga. Tetangga yang kiri, yang kanan ngomongin anakku. Aduh, Nita. Gimana kalau Nita terus-terusan sakit? Nita. Bapak sangat sayang sama kamu, Nak. Kamu sudah nggak punya ibu. Cuman kamu satu-satunya yang Bapak miliki. Apa aku setuju ya Nita sama aku? Tapi aku sama Dika berutang budi. Aduh, harus gimana nih aku? Kalau saya pikir-pikir, semenjak Nita kenal sama Agung, perubahannya sangat banyak. Nita nggak sering melawan, yang sering keluar sekarang udah nggak keluar, sering di rumah. Malahan dia udah sopan sama orang. Aduh, aku jadi bingung. Gimana caranya aku ya? Apa yang aku harus lakukan? Inilah kalau mencalonkan kepala desa bergantung sama orang lain, ya seperti ini. Bingung jadinya. Sedangkan Dika udah nolong aku. Aduh, masa aku korbankan anakku gara-gara seperti ini? Gimana nih caranya? Bingung ya aku. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dika. Ya Pak. Oh iya Pak, saya dengar Nita itu lagi sakit Pak. Iya, lagi sakit. Gimana Pak dengan Nita Pak? Apa dia itu setuju menikah dengan saya Pak? Kan minggu depan aku sama Nita mau tunangan Pak. Kalau masalah itu Bapak udah ngomong sama Nita. Tapi Bapak minta maaf, untuk Nita belum ada keputusan. Apa? Belum ada keputusan? Bapak ini gimana nih sebagai orang tua? Ingat loh Pak, Bapak yang mencalonkan kepala desa itu pinjam ke aku Pak, 500 juta Pak. Tolong, gak usah ngomong yang sudah berlalu. Aku mohon sama kamu. Kalau kamu minta ganti, saya akan ganti. Emangnya Bapak ada uang? Takut. Jangan. Aku juga mohon sama Bapak. Selama ini aku sudah ngasih waktu banyak sama Bapak. Nita lagi sakit. Ingat ya Pak, ya? Kalau bukan gara-gara uangku, Bapak itu gak akan jadi kepala desa. Iya, Bapak ngerti, Nak. Bapak ngerti, Nak. Cuma mau ngebujuk Nita aja Bapak ini susahnya minta ampun. Bapak sudah bujuk kok Nitanya. Sudah bujuk. Ya tunggu, Nak. Kan masih hari Minggu. Tolong, Nak. Kalau Bapak sudah ngebujuk Nita, kenapa keputusan Nita itu tetap ngotot mau sama Agung? Gak mau yang mau tunangan sama saya Pak? Apa itu yang dinamakan sudah ngebujuk Pak? Tapi saya pastikan, Nak. Nita tunangan sama kamu. Tuhan. Biar enggak, biar semuanya tahu. Nih, Bapak masih ingat kan? Ini ada materai di sini. Bapak kan sudah tanda tangan di sini. Kalau saya itu tega sama Bapak terus bisa laporkan ke kantor polisi. Jadi Bapak selama ini jadi Pak Gadas minjem uang sama Mas Dika Pak.
jadi istilahnya aku sebagai jaminan gitu? Bukan begitu maksud Bapak, Nak. Lah, terus gimana dong? Lu aku denger sendiri kok Pak tadi. Bapak kok jahat sih? Intinya Bapak ini cuma minjam gitu loh. Nanti pas Bapak punya uang tak kembalikan. Loh, Bukan. tapi kok aku disuruh nikah sama Mas Dika sih Pak? Berarti kan aku sebagai jaminan. Aduh. Ya ampun, Bapak tuh kok jahat banget sih Pak? Bisa-bisanya anak semata wayangnya dijadikan jaminan kayak gitu? Nita. Ya sudah, kalian itu gak usah berdebat. Kalau misalnya kalian gak bisa membayar uang yang ada di sini, kalian mending pergi dari rumah kalian ini. Untuk sementara waktu kalian gak boleh tinggal di sini. Dika, Udah, pokoknya aku gak mau tahu kalian pergi dari sini. tolong kasih waktu aku, Nak. Tolong Udah, kasih waktu. aku sudah kesal sama kalian, Untuk kembalikan uangnya kamu. terutama sama anak bapak ini. Udah, kalian pergi dari rumah. Ayo, kalian keluar dari sini. Wah, besar kasar gitu dong. Kalian pergi dari sini. Aduh, Pergi dari sini. Ingat ya, sebelum kalian melunasi hutang-hutang sama saya, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini ya. Tapi Bapak udah ada tempat tinggal lain. Nak. udahlah Pak, udah. Mending bapak itu tinggal di rumah bapak yang sebelumnya itu, yang reok itu. Sana, pergi dari sini. Udahlah Pak. Gimana Nita? Menyesal aku Nita. Kan aku udah bilang Pak, kenapa Bapak sih ngotot banget sama Mas Dika? Udah tahu Mas Dika tuh jahat kayak gitu Pak. Ya ampun, aku gak nyangka deh Bapak ternyata setega itu ya Pak ya. Nukar aku buat cuma jabatan. Nak, mohon maaf Bapak bukan maksud seperti itu. Aku mohon maaf sama kamu. Tapi Bapak gak ada jalan lain Nita. Udah deh Pak, mending kita pulang ke rumah yang dulu aja ya Pak ya. Untung aja rumah itu masih belum kita jual Pak. Ayo dah. Ya Allah, semoga aja aku terima kerja, dan semoga aku bisa balikan sama Nita dengan cara yang baik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa lagi, Pak? Belum puas? Bapak menghina saya? Maaf Nak Agung. Bukan maksud tujuan Bapak datang ke sini itu mau menghina kamu. Saya sudah malu, Pak, sama tetangga soal kemarin itu. Kalau datang Bapak ke sini cuma menghina saya, mendingan Bapak pulang. Dan satu lagi, Pak, saya bilang jauhin Nita kok. Seperti apa yang Bapak minta. Ini Agung, maksud tujuan Bapakku kesini ingin minta maaf sama kamu. Udahlah, Pak, gak ada perlu dimaafin. Saya seharusnya minta maaf karena sudah lancang mendekati anak Bapak. Ya, kemungkinan soal itu Bapak hilaf Nak. Bapak terlalu sombong karena dalam kesombongan Bapak ada seseorang yang menghasut Bapak, sehingga Bapak dalam pikiran Bapak tuh membenci kamu. Dan Bapak minta maaf sama kamu Agung. Selama ini Bapak tuh menghina kamu, membenci kamu tanpa alasan. Betul apa kata kamu? Bapak sebagai kepala desa
seharusnya tidak pantas mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Sudahlah Pak, semua sudah terlambat. Saya terlanjur sakit hati Pak. Mohon maaf ya Pak. Agung, Apa lagi Pak? Bapak tuh betul-betul minta maaf sama kamu. Iya, saya sudah maafin kok. Sudah, mau ngomongin apa lagi? Gini Gung, Bapak ada yang mau diomongin sama kamu. Biar kamu tuh tahu kenapa sifat Bapak seperti ini. Ya udah kalau gitu Pak. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ya Pak, silakan duduk. Mau ngomongin apa lagi Pak? Gini Gung, biar kamu tuh tahu kenapa sifat Bapak tuh seperti itu. Kalau soal itu saya sudah tahu Pak. Bukannya Bapak tuh tidak menyetujui kamu sama anakku wanita. Tapi perlu kamu tahu, waktu Bapak mau mencalonkan kepala desa, Bapak sudah dibantu sama Dika. Saya berhutang budi sama Dika. Dia telah banyak berkorban materi sama aku, sehingga Bapak tuh tidak bisa untuk mengembalikan. Kenapa Bapak tega? Gara-gara uang, Bapak bisa minta jadi korbannya. Karena Bapak berjanji, kalau Bapak nggak bisa melunasi hutang, maka Dika harus nikah sama anakku wanita. Bapak benar-benar tega ya. Anaknya jadi korban atas kelakuan orang tuanya sendiri. Saya benar-benar nggak nyangka Pak. Tapi Bapak Tega itu. Bapak nggak punya jalan lain, Gung. Makanya Bapak tuh kejam sama kamu. Bapak tuh takut sama Dika. Saya nggak habis pikir Pak. Tapi semua sudah terlambat Pak. Saya sudah terlanjur mutusin Nita. Tapi aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu, Gung. Nita tuh anakku satu-satunya. Jangan pernah tinggalin Nita. Dia anakku satu-satunya, Gung. Sudah terlambat Pak. Aku nggak mau melihat Nita sedih karena kehilangan kamu, Gung. Ya, Bapak sadar. Selama ini Bapak dibutakan oleh harta dan jabatan Bapak, sehingga Bapak sombong dan congkak sama orang lain. Ya semoga itu jadi pelajaran buat Bapak ya. Dan Iya. soal Nita, saya yakin Nita pasti sangat membenci saya. Dan Tidaklah, dia Nak. Gak akan balik lagi ke sini Pak. Nita tuh selalu memikirkan kamu. Dan aku tidak tahan melihat Nita tuh sedih. Karena cuma Nita yang Bapak punya. Ternyata harta yang aku damba-dambakan malah menghancurkan kebahagiaan anakku. Aku betul-betul hilaf, Gung. Saya maafin kok Pak. Cuma sekali lagi saya ucapkan, saya yakin Nita sudah pasti sangat membenci saya Pak. Kata siapa sih mas aku benci sama kamu? Aku tetap cinta kok sama sayang sama kamu. Nita? Kenapa sih mas? Kamu kok bilang aku benci sama kamu? Jadi selama ini kamu gak benci sama aku? Ya enggak lah mas. Mana mungkin aku bisa benci sama orang yang aku cinta mas? Aku pikir kamu sudah gak suka sama aku lagi. Aku datang ke sini tuh tidak sendirian, loh. Aku sama Nita. Aku benar-benar kaget ngeliat kamu nih. Aku gak nyangka aja kamu masih sayang sama aku.
Iya mas, mana bisa sih aku benci sama kamu. Aku pikir kamu sudah nikah. Perlu kamu tahu, Bung, Anita ini sakit gara-gara mikirin kamu. Bener. Iya mas, bener. Aku selalu kepikiran kamu mas. Sama, aku juga mikirin kamu terus. Cuma aku mau ngubungin tuh takut. Ada yang ingin Bapak omongin sama kamu, Bung. Bapak udah nggak tinggal di rumah itu. Loh, kenapa bisa, Pak? Bapak kan udah cerita tadi. Terus hubungan sama rumah apa? Ya, gara-gara Nita nggak mau nikah sama Dika, rumah itu diambil sama Dika. Ya Allah. Jadi gimana? Bapak tinggal di mana, Pak? Ya, kebetulan rumah yang lama itu kan nggak dijual, Bung. Oh, Untuk sementara Bapak tinggal di sana. Ya, sampai Bapak bisa ngembaliin utang Bapak sama Dika itu. saya ikut prihatin ya, Pak, atas musibah yang menimpa Bapak. Ya, Gung. Makanya mungkin ini suatu pelajaran buat Bapak. Saya nyadar bahwa karma itu masih berlaku. Ya, aku terlalu menghina kamu, membenci kamu, sehingga apa yang tidak pantas saya ucapkan sama kamu. Bapak betul-betul minta maaf ya. Kalau orang miskin seperti saya itu memang sudah terbiasa, Pak, dihina orang. Kenyataannya bukan seperti itu. Bapak saja ingin menghancurkan hubungan kalian berdua. Meskipun Bapak sebagai orang tuanya, Bapak tidak mampu. Ternyata cinta yang tulus itu sangat kekal abadi, sangat erat rasanya untuk dipisahkan. Ya, contohnya kalian berdua, dengan cara apapun Bapak ingin menghancurkan kalian, Bapak nggak bisa. Sampai-sampai anakku sakit. Kamu beneran sakit? Iya mas, beneran. Aku minta maaf ya, nggak bisa nengokin. Iya, gak apa-apa kok mas. Soalnya kamu kan tahu keadaan yang dulu. Oh iya, Pak, kira-kira Bapak setuju nggak kalau aku sama Nita lagi? Ya, pastinya Bapak setuju lah, Nak. Yang benar, Pak. Beneran pak? Iya, makanya Bapak datang ke sini tujuannya ke sana. Makasih ya pak ya. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Saya benar-benar sayang sama Nita, Pak. Tapi saya pegang janji kamu. Kalau kamu tuh betul-betul sayang sama anakku, jangan sampai tergoda dengan wanita lain. Enggak sama sekali, Pak. Karena anakku ini satu-satunya yang kupunya, Nak. Saya sangat berterima kasih sama kamu. Saya juga, Pak. Kamu telah bisa merubah sifat anak aku. Ya, yang dulunya Nita ini membangkang sama aku, sekarang selama dekat sama kamu, dia jadi penurut. Saya terima kasih sama kamu ya. Kamu jangan nakal lagi ya. Iya pasti kok. Bentar, bener, Pak. Dari perusahaan BSP. Iya, assalamualaikum, Pak. Yang bener, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak, terima kasih banyak. Iya, besok saya ke kantor ya. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang aku terima kerja. Wah, di mana mas? Perusahaan WRT. Ya Allah. Wah, syukur deh. Tunggu dulu. Kalau tidak keliru, pengetahuan Bapak, perusahaan RT itu perusahaan besar. Bener, Pak. Sedangkan kamu kan cuma pekerjaannya. Bapak gak tahu ya kalau Mas Agung tuh S2 ekonomi loh pak. Masa? Sarjana. Bener, Pak. Waduh, berarti Bapak salah menduga kamu nih. Saya kira kamu cuma lulus SD. Saya sarjana, Pak. Masya Allah. Ternyata orang yang saya sia-siakan dan orang yang saya benci lulusan sarjana, Nak.
Iya Pak, makanya Bapak tuh jangan lihat orang cuma dari covernya aja Pak. Kalau kayak gini kan Bapak malu sendiri ke Mas Agung. Sudah. Oh iya. Kamu masih ingat janjiku yang dulu nggak? Iya Mas, masih ingat. Janji apa nih kalian berdua nih? Gini Pak, aku sama Rita sudah janji. Kalau aku dapat kerjaan yang lebih mapan, aku pengen ngelamar Rita. Ya, Bapak tuh pasti merestui kalian berdua. Makasih ya Bapak. Iya. Pak, saya terima kasih banyak ya. Sudah merestui aku sama Rita. Ya, aku malu sendiri sekarang nih. Bapak dapat pekerjaan, tapi dengan kecurangan, Pak. Sedangkan Bapak yang selalu menghina kamu, mencaci maki kamu. Kamu punya kerjaan yang sangat baik sekali. Itu karena Allah. Aku salut sama kamu. Ya, saya setuju hubungan kalian berdua. Semoga hubungan kalian berdua tuh langgeng sampai mati. Amin. Makasih Bapak. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama.